Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bu Marisa. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari studi kasus 3 tentang bilingualisme. Sebelumnya perkenalkan, nama saya William Gilbert Pangala dengan RP 2330142, lalu ada teman saya Jo Clara dengan RP 2330057, lalu ada Pasha Tetra dengan RP 2330118, selanjutnya ada Monica dengan RP 2330045, dan ada Karenia dengan RP 2330082. Apa itu bilingualisme? Bilingualisme merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan dua bahasa secara efektif untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang dapat dinyatakan bilingual jika dapat menggunakan dua bahasa secara sama fasihnya atau sama seringnya menggunakan kedua bahasa tersebut. Beberapa orang tua seringkali merasa khawatir dengan penerapan bilingual kepada anak. Namun, kekhawatiran ini hanya didasarkan pada anggapan atau mitos saja, dan tidak terbukti secara ilmiah. Terdapat pendapat bahwa anak bilingual cenderung mengalami bingung bahasa, bahkan speech delay. Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna bilingual atau bahkan multilingual semakin meningkat secara signifikan. Penerapan bilingual juga dipicu oleh globalisasi. Penerapan bilingual memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu dapat menyebabkan keterlambatan berbicara dan gangguan bahasa, dikarenakan anak yang mendengar lebih dari satu bahasa akan merasa kebingungan dan akhirnya mengalami masalah dalam perkembangan bahasanya. Dampak negatif lainnya yaitu yang biasa disebut imbalanced bilingualisme, yaitu kondisi di mana berkurangnya kemampuan bahasa asli, namun bahasa keduanya pun nampaknya tidak berkembang. Sedangkan dampak positifnya yaitu lebih mudah menangkap pembentukan konsep dan memiliki keluasan mental yang lebih besar, dikarenakan mereka telah terbiasa mempelajari dua bahasa dan mengatasi kebingungan mereka di awal, dan memiliki kemampuan statistik belajar yang lebih baik. Sensitivitas pusat bahasa di otaknya lebih bervariasi, sehingga memungkinkan perkembangan yang lebih baik. Anak bilingual dapat berpikir lebih kompleks dan kritis dalam berbahasa, memiliki keuntungan kognitif dalam tes memori kerja visual spasial dan verbal, khususnya pada tes yang membutuhkan pemrosesan dan bukan hanya penyimpanan. Berikut beberapa peranan orang tua dalam meningkatkan perkembangan bahasa anak, diantaranya. Yang pertama, mengenalkan kata sapaan yang baik dan benar ketika berkomunikasi dalam keluarga. Yang kedua, upayakan anak untuk berbicara. Anak-anak belajar dengan berbicara dan bertanya. Yang ketiga, melatih pengucapan kalimat pendek atau sederhana ketika menerima, meminta, dan bertanya kepada orang lain. Yang keempat, mengajak anak mengenal benda-benda di sekitarnya. Yang kelima, mengajak anak berlatih, berkomunikasi, atau berdiskusi. Yang keenam, bantu anak-anak dalam memahami cerita, bantu anak-anak untuk benar-benar memahami dan mengerti cerita dalam buku. Yang ketujuh, menerapkan pola asuh demokratis. Yang kedelapan, memberikan pujian. Buat anak-anak bangga ketika mereka mengajukan pertanyaan yang baik, mengatakan sesuatu yang menarik, dan membaca dengan baik. Yang kesembilan, mengkreasikan secara teratur kesempatan anak untuk berbicara dan mendengarkan satu sama lain dengan orang dewasa dalam bermain atau aktivitas bersama. Yang terakhir, memperkenalkan bahasa lisan anak dengan bernyanyi, buku, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hambatan dari belajar bilingualisme. Tentu saja dalam belajar bilingualisme ini ada beberapa hal yang harus kita hindari. Yang pertama itu ada pemberian tekanan berlebihan. Pemberian tekanan berlebihan ini dapat membuat anak tuh menjadi stres. Jadi kita jangan terlalu menekankan ke anak dalam belajar bilingualisme ini atau dalam belajar bahasa. Terus yang kedua ada menekankan pembelajaran. Nah, kita tuh jangan, sama kayak yang pertama, kita jangan terlalu menekankan pembelajaran, kayak jangan terlalu ditekan gitu anak. Kita harus pelan-pelan, harus secara perlahan dekati anak gitu, supaya anaknya sendiri pun tidak merasa tertekan atau tidak merasa ditekan, dan itu pun bisa membuat si anak jadi merasa stres karena dia merasa ditekan atau dipaksakan dalam belajar bahasanya gitu. Terus yang ketiga itu ada penghakiman dan perbandingan. Penghakiman atau perbandingan ini kayak kalau misalnya kita nggak bisa tuh kita dihakimi, kamu kok nggak bisa gini bla 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 dan lain-lain. Terus kalau perbandingan tuh kayak masa sih kamu nggak bisa, sini aja bisa, situ aja bisa. Nah, yang kayak gitu tuh membuat si anak jadi nggak percaya diri gitu, jadi merasa dia tuh selalu dibanding-bandingin sama orang lain, atau apa yang dia lakukan itu kalau dia salah langsung dihakimi gitu. Terus yang ketiga